Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, juga kesempatan untuk memahami dan mengapresiasi kebijaksanaan dari masa lalu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tema yang menarik, yaitu kebijaksanaan Umar bin Khattab dalam masa kepemimpinannya. Dalam ceramah ini, kita akan menelusuri beberapa kebijakan yang dibuat Umar bin Khattab sekaligus contoh kebijakannya dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa kepemimpinannya. Pertama adalah pembangunan Baitul Mal. Salah satu contoh paling mencolok dari kebijaksanaan Umar bin Khattab adalah dalam pengelolaan keuangan negara. Beliau memahami betul pentingnya keuangan yang sehat bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. Dengan akal yang tajam, Umar menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang adil dan transparan. Pada masa kepemimpinannya, Umar mendirikan Baitul Mal, yaitu kas negara yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana dari berbagai sumber untuk kepentingan umat Islam. Beliau menggunakan dana tersebut untuk membiayai program-program sosial seperti pendidikan, infrastruktur, dan kepentingan umum lainnya. Penggunaan akal yang bijaksana dalam mengatur keuangan negara membantu Umar memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan adil. Kejadian Umar bin As dan seorang Yahudi. Umar bin Khattab juga terkenal karena keadilan dalam penegakan hukum. Beliau memahami bahwa penegakan hukum yang adil adalah fondasi utama bagi kestabilan dan keamanan masyarakat. Dengan menggunakan akal yang tajam dan kebijaksanaannya dalam memimpin, Umar mengembangkan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang adil dan humanis. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ketika Amr bin As, gubernur Mesir pada masa Umar, berencana membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk reot kepunyaan seorang Yahudi. Ketika Yahudi tersebut diajak diskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat, ia menolak karena tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turunlah perintah dari gubernur Amr bin As untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi yang merasa diperlakukan tidak adil, kemudian dia melapor kepada khalifah. Berangkatlah ia dari Mesir ke Madinah untuk bertemu khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan, si Yahudi ini merasa cemas. Kalau gubernurnya saja langsung gusur, apalagi khalifahnya? Apalagi saya bukan orang Islam. Apa ditanggapi jika mengadu? Pikirnya. Sampainya di Madinah, si Yahudi bertemu dengan seorang yang sedang tiduran di bawah pohon kurma. Tanpa ia sadari, orang tersebut adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika mengetahui bahwa orang tersebut adalah Umar, Umar pun bertanya keperluan si Yahudi. Si Yahudi pun bercerita tentang kelakuan Amr bin As. Mendengar hal itu, Umar menyuruh si Yahudi mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah terdekat. Lalu dengan pedangnya, Umar menggaris lurus tulang tersebut. Kemudian ia memerintahkan si Yahudi untuk memberikan tulang tersebut kepada Amr bin As di Mesir. Dengan bingung, si Yahudi pun mematuhi perintah Khalifah Umar dan membawa tulang tersebut kembali ke Mesir. Ketika Amr bin As melihat garis lurus yang diukir di atas tulang itu, ia pun gemetar dan segera membatalkan rencana penggusuran gubuk Yahudi tersebut. Amr bin As menyadari pesan yang tersirat dari Khalifah Umar. Hai Amr bin As, pada suatu saat kamu akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan belum puasa, berlakulah lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku. Singkat cerita, setelah melihat keadilan yang dicontohkan Sayyidina Umar, akhirnya Yahudi itu menghibahkan gubuknya tadi untuk kepentingan pembangunan masjid. Dan dia pun masuk Islam karena keadilan Umar bin Khattab. Pendirian Majelis Syuro. Umar bin Khattab juga dikenal karena mempraktikkan kepemimpinan berbasis konsultasi. Beliau memahami bahwa keputusan yang diambil secara kolektif dengan melibatkan para ahli dan pemimpin masyarakat cenderung lebih bijaksana dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Umar mendirikan Majelis Syuro, sebuah forum konsultasi yang terdiri dari para sahabat terkemuka dan tokoh masyarakat untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi umat Islam.
Dengan cara ini, Umar memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kepentingan sehingga lebih mampu menghasilkan solusi yang tepat dan adil. Dalam ceramah ini, kita telah menelusuri beberapa contoh tentang bagaimana Umar bin Khattab dan kebijakannya dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa kepemimpinannya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kebijaksanaan sangat penting dalam kehidupan. Semoga dengan dibawakannya tema ini, kita akan semakin termotivasi untuk melakukan segala hal dengan bijaksana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.